surga. Faktor-faktor yang mempengaruhi usia hidup kita. Bicara mengenai tahun surga, sebenarnya apa itu tahun surga? Nah, tahun surga itu adalah usia yang dianugerahkan oleh alam, merupakan umur panjang yang seharusnya secara alami dimiliki oleh manusia. Menurut Valentine Aging, kita sejak lahir hingga menua, pada setiap tahapan kehidupan, kondisi fisiologis, postur tubuh, dan karakternya akan mengalami perubahan yang sesuai. Panjang pendeknya usia manusia itu memang berbeda-beda. Ada yang meninggal muda, ada yang lanjut usia, di panjang umur, ada yang meninggal mendadak, dan ada pula yang menderita sakit dalam waktu yang lama. Sebenarnya semua ini berhubungan dengan kekuatan atau kelemahan qi itu energi dan darah kita, serta kuat atau lemahnya organ-organ dalam tubuh kita. Nah, di sini di Valentine Aging dikatakan bahwa 人只寿100岁而死，何以治之？其波曰：使道岁以长，即将搞以方，通条以卫，三步三里齐，故高肉满，100岁来得中。Jadi di sini dikatakan Huangti itu ada bertanya kepada Cipo, ya ini pembahasan Huangti dan Cipo lagi. Manusia berusia 100 tahun lalu meninggal. Bagaimana hal itu dapat tercapai? Lalu Cipo menjawab, dengan membuat saluran meridian tetap panjang dan terbuka, fondasi tubuh kuat dan kokoh. Jika energi pertahanan atau Wei Qi ya, jadi kita dalam Chinese medicine itu mengenal ada yang namanya Wei Qi. Jadi di permukaan tubuh kita itu sebenarnya mengalir Wei Qi, Qi pertahanan. Jika energi pertahanan Wei Qi dan nutrisi atau inci ya, jadi di dalam kan tadi di luar ada Wei Qi, di dalam itu inci lancar dan seimbang, maka bagian tubuh 3 bagian dan 3 titik terhubung, tulang kokoh, dagingnya penuh, maka seorang dapat hidup hingga 100 tahun dan baru meninggal secara alami. Nah, nanti kita akan bahas juga ya mengenai 3 bagian tubuh. Nah, di sini dibahas juga ada perubahan kekuatan vital tubuh manusia dari masa kanak-kanak hingga meninggal. Ini dalam hitungannya per 10 tahun ya. Pas umur 10 tahun itu 5 organ kita mulai berkembang sempurna. Darah dan energi mulai tumbuh. Qi mengalir di meridian, tubuh masih lembut dan lemah. Usia 20 tahun, darah dan energi kita mulai melimpah. Otot-otot berkembang, tubuh penuh kekuatan dan kita senang bergerak. Usia 30 tahun, 5 organ kita itu sudah kuat, otot kokoh dan pembuluh darahnya penuh. Jadi usia 30 tahun itu tubuh kita sangat kuat. Sampai umur 40 tahun itu 5 organ, 6 fu dan 12 meridian mencapai puncak yang stabil, otot yang padat, darah dan energi berimpact kekuatan penuh. Usia 50 tahun, energi hati mulai melemah, jaringan hati menipis, cairan empedu berkurang dan penglihatan mulai kabur. Jadi mulai nggak jelas melihatnya. Usia 60 tahun, energi jantung menurun, emosinya mulai berkurang ya, dan gerakan menjadi lamban. Usia 70 tahun, energi limpa melemah, kulit menjadi kering dan keriput. 80 tahun, energi paru-paru menurun, semangat dan jiwa mulai melemah, dan berbicaranya menjadi lamban. Usia 90 tahun, energi ginjal melemah, hati, jantung, limpa, paru, ginjal, semuanya lemah, esensi dan energi tidak lagi stabil. Nah, umur 100 tahun, 5 organ sudah lemah, roh dan energi sepenuhnya hilang, tubuh hanya tersisa bentuk fisik dan akhirnya meninggal. Jadi kita seharusnya meninggal di usia 100 tahun, kan? Nah, dengan hal ini, Huangti sebagai seorang kaisar itu berharap memiliki usia panjang. Setelah Cipo selesai menjelaskan tentang 4 jenis orang yang berumur panjang yang tadi sudah kita bahas, Huangti itu gak sabaran lanjut bertanya kepadanya, kenapa umur manusia itu beda-beda, ada yang panjang dan ada yang pendek. Lalu Cipo membahas ada 6 organ, 5 organ dan 6 fu yang mana beberapa standar kesehatannya. Jadi kita lihat ya, 5 organ itu bentuk tubuh kuat dan kokoh, pembuluh darah harus seimbang dan lancar, 6 fu harus mampu mencerna dan mengolah makanan secara normal, serta menyalurkan sari makanan dan cairan ke seluruh tubuh. Lalu pernapasan harus merata dan teratur, seluruh meridian dan energi qi dapat mengalir dengan baik. Kulit harus padat dan rapat, dan otot dan daging harus lentur dan bertenaga. Lalu tanya,
Waktunya kan mendengar hal itu meraba-raba nih, ototnya bentur nggak ya dan lainnya. Terus dia berpikir, dia bertanya, kalau begitu kenapa orang yang bisa begitu panjang umur? Apa rahasianya? Nah, si Po ya sambil mulai jangkut, dia berkata, begini saja, coba kita pikirkan. Apa rupa orang-orang yang panjang umur? Maka kita akan tahu jawabannya. Kemudian si Po berbicara panjang lebar dengan banyak istilah klasik yang membuat Huangti kebingungan. Nah, jadi sebenarnya singkatnya itu adalah orang yang sehat dan panjang umur memiliki beberapa ciri wajah yang sama. Jadi kita bisa lihat kesehatan orang itu dari wajahnya ya. Makanya dalam sains medicine itu ada diagnosis wajah, diagnosis lidah, raba nadi dan lainnya. Jadi sebenarnya dari wajah, lidah, nadi dan lainnya kita bisa mengetahui kesehatan seseorang. Nah, ciri wajah orang yang sehat dan panjang umur itu sama semua seperti yang pertama itu alur filtrumnya yang di bawah hidung itu dalam dan panjang, hidungnya tegak lurus, pipinya lebar, wajah persegi dengan telinga yang besar, dagunya tebal dan kokoh. Nah, 3 bagian wajah ini terisi penuh dan seimbang, serta tulangnya besar dan tubuhnya berisi, tulangnya kokoh dan penuh seperti itu ya. Nah, jadi 3 bagian wajah ini yang bagian pertama di atas ini itu disebut sebagai shangqing, dari ukurannya dari dahi sampai ke alis ini ya. Lalu yang kedua itu disebut sebagai chongqing, itu bagian tengah dari alis sampai pangkal hidung segini. Lalu yang ketiga itu adalah xiaqing, bagian bawah itu dari pangkal hidung sampai ke dagu. Jika ketiga bagian ini jarak atau luasnya kurang lebih sama, maka disebut sebagai 3 bagian wajah seimbang, dan itu merupakan ciri-ciri dari orang yang sehat dan panjang umurnya. Nah, itulah mengenai bab 2 tentang Qin ya, faktor-faktor yang mempengaruhi usia hidup. Sampai jumpa di bab 3.